Konten GT Live, obrolan seru bersama dengan Jidi, Nini, Towo. Baiklah, ini dia. Kalau mau juga sultan. Ya. Hai, selamat sore Pak De. Pripun Selamat sore, kabare iki? saya sehat. Alhamdulillah sehat ya. Waduh, Ya, ini kalau boleh tahu lagi ada di mana ini Pak De? kenapa? Lagi ada di Apa? mana ini? Lagi sibuk? Aku di kantor. Ya Oh, biasalah lagi di kantor. Kantornya di Jogja ya kalau nggak salah Jogja betul ya? di Jogja, iya. Ah, iya. Aduh, aku juga lama banget ini nggak main ke Jogja, terakhir tuh setahunan yang lalu, Pak. Aduh, Yo, kangen pengen jalan-jalan lagi ke Jogja. Melaku-melaku nah Jogja, yo. Nantilah, insya Allah. Tapi tahunan sore bisa. hari ini tentunya suatu kebanggaan buat saya bisa ngobrol bersama dengan seorang maestro tari di Indonesia. Namanya sudah melegenda di kancah pertarian dan juga kesenian di Indonesia ya. Siapa di Indonesia nggak kenal sama Didi Nini Towo ya. Pak De, ini kalau boleh tahu ya, sejak kapan ini mulai menari? Sejak kapan mulai berkesenian? Sejak kecil. Sejak kecil. Itu berarti saya belum lahir ya Pak De ya. Kamu sekarang umurnya coba. Aku sekarang umur 34. Aku sudah 66, ayo separuhnya toh. Wah, separuhnya ya. Dan Waduh, berarti sejak kecil, sejak sekolah SD atau kapan itu tepatnya? Terus pada saat itu ada yang nyuruh belajar tari atau emang inisiatif kepengen aja gitu Pak De? eh, enggak, kepengen aja. Jadi kan waktu Hmm. itu, zaman dulu, sering Ya. diajak sama kakek itu untuk Hmm. nonton pasar malam. Nah, di dalam Oh. pasar malam itu kan zaman dulu itu kan Hmm. apa, tontonan itu kan hanya sedikit kan, hanya nonton Hmm. pasar malam atau Ya, 17 Agustus kan gitu. Nah, ya di situ betul. kan kita nonton ada ludruk, ada ketoprak, Hmm. ada wayang Hmm. wong, ada reok Ya. macam itu di dalam apa Hmm. pasar malam. Itu ceritanya. Oh, dari situlah muncul ketertarikan dan suka dengan dunia tari. Begitu. Jadi Pada saat itu awal dipelajari tari apa tuh Pak De? pertama kali aku belajar itu anu apa? Eh, gerak dan lagu. Jadi dulu kan sering Hmm. kalau ada acara di gereja itu kan gerak dan lagu gitu Hmm. kan. Ya Oh, betul. gitu. Kemudian di sekolah, sekolah ada Oke. perpisahan gitu. Lalu di Hmm. kampung-kampung kalau 17 Agustus masih Heeh. tari-tarian gitu. Kemudian Iya. belajar itu SMP mungkin ya. Ya, SMP ya. Hmm. SMP kelas 1 itu mulai belajar tari tradisional gaya Solo, gaya Surakarta. Oh, Itu ya, awalnya. ya. Awalnya itu ya. Wah, berarti sudah lama sekali itu ya, dan tentunya juga banyak jenis tarian yang sudah dipelajari dan dikuasai oleh Pak Ade ini ya. Nah, saya mau nanya lagi nih. Ini kan kalau nama asli itu kan Didi Hadi Prayitno. Tapi Ya. kenapa bisa menjadi Didi Ninitowo? Ini sejarahnya mungkin bisa diulas lagi Pak De. Takutnya masih banyak yang lupa atau belum tahu kenapa kok bisa jadi Didi Ninitowo gitu. Iya, kalau lupa kan bisa ujian toh. Nanti kalau lupa bisa. Nanti ditanyain, takutnya ada di soal gitu ya. Iya, jadi dulu pertama kali tahun
Oke. Nah, kita coba sambungkan kembali. Ini mohon maaf, ada sedikit trouble teknis, barusan agak-agak kejeda. Saya coba akan sambungkan kembali dengan Pak D, Didi Ninitowo. Kita coba invite lagi beliau. Ini ganti orang, ganti ini, ganti handphone. Oh, enggak. Enggak. Nah, ini dia. Baik, kita coba sambungkan kembali. Mana Pak D? Masih banyak. Pak D, aduh mohon maaf, barusan keputus ya, gara-gara koneksi. Aduh. Siapa sih yang bawa Sampurani. gunting? Yang bawa Kenapa? gunting siapa? Yang bawa gunting Yang siapa? bawa gunting siapa? Oh, Ini nih ada yang mutusin ini. Tadi putus-putus ya. Oke Pak D, kita lanjut lagi obrolannya ya. Mungkin diulangi lagi tadi pertanyaan saya. Ini sejarahnya, kenapa kok namanya jadi Didi Ninitowo? Ada cerita apa di balik itu? Ada sejarah kebudayaannya. Jadi setelah saya masuk ke ASTI tahun 74 kan waktu itu, saya tidak menari oleh kakak kelas saya, namanya Bekti Budiastuti. Nah, Bekti Budiastuti yang kemudian di belakang hari bergelar Tuti Ninitowo. Tuh, Tuti jadi Ninitowo. gelar Ninitowo itu ada 4 orang. Oh, ada 4 orang. Betul. Cuman profesinya beda-beda. Yang satu Mbak Tuti Ninitowo itu dia dosen ISI, Institut Seni, baru aja pensiun. Kemudian ada Uni Ninitowo, dia masih dosen ISI, dia masih. Kemudian kalau nanti mau tahu Mbak Uni itu kalau di IG-nya namanya Uni Yuta, itu Uni Ninitowo. Nah, lalu yang satu sahabat saya, satu kelas waktu kita kuliah di ASTI, itu almarhum Mas Bambang Ninitowo. Beliau sudah mendahului kita ya. Beliau asalnya dari Petarukan Pemalang di sana asalnya. Nah, itu kemudian dari menari tari Ninitowo, kita kan sering tampil di televisi waktu itu kan. Televisi. Dulu masih TVRI ya. Masih. Di waktu aku nari zaman dulu masih hitam putih, mungkin anak milenial nggak bayangin deh. Televisi itu dulu warnanya cuma hitam dan putih. Betul. Lihat TV tabung yang gede gitu ya. Terus kalau saking kepinginnya supaya TV itu model berwarna, itu toko-toko menjual kaca. Kaca itu sudah ada warnanya, kayak pelangi gitu. Jadi iya. Jadi ya lucu, yang di bawah selalu merah misalnya, yang di nomor 2 selalu begitu. Itu namanya TV warna. Iya, itulah caranya. Jadi karena sering menari Ninitowo, akhirnya panggilnya embel-embel Ninitowo di belakangnya gitu. Ini ada pertanyaan. Om, kalau menari gitu pernah kram gitu enggak? Pernah kram enggak? Kebetulan Apa kalau mau nari itu harus ada stretching dulu, pemanasan dulu kali ya, sama kayak olahraga gitu kan, biar nggak ototnya ini gitu kejang-kejang gitu ya Om ya? Kalau kejang sih enggak, tapi salah urat. Nah, itu. Kalau kejang-kejang sih dong saya, kalau kejang. Iya bener, gini-gini kalau ya. Aduh. Pak De, ini aku mau nanya lagi nih. Kemarin kan ya kita mengalami sebuah global pandemik lah istilahnya gitu ya, dengan adanya virus corona berdampak pula kepada aspek kehidupan lah, mulai dari itu ekonomi dan juga bidang yang lain, termasuk mungkin kesenian ya, kena dampaknya juga. Kalau Pak De juga ini apakah merasakan hal serupa? Bagaimana kemarin situasinya dan juga mungkin selama pandemi corona ini apakah tetap produktif berkarya atau bagaimana? Oh ya, memang kita semua seniman mengalami itu ya. Aku kirim salam dulu, ini ada teman saya nih, Fardan dari Kendari. Dari Kendari. Halo, kami ketemu Fardan. Kemudian dari banyak. Ini ada yang minta lingsir wangi. Lingsir wangi nanti. Iya.
Bener ya, Iya, yang iya. mah tuh segala bisa, katanya semua jenis tarian bisa deh. Tapi ada nggak sih tarian yang nggak bisa? Ada yang nggak bisa tari Hmm. tari epilepsi. Yang tadi kayak saya gitu ya, kejang-kejang. Iya. Oke, Pak De, pertanyaan yang tadi tuh gimana-gimana? Gimana gimana? Dalam pandemi ini ya. Jadi Dampaknya gimana? jadi semua seniman, seni pertunjukan yang bukan pegawai negeri, karena seniman juga ada yang pegawai negeri kan, jadi dosen, ada jadi pegawai atau jadi guru yang punya gaji tetap dari pemerintah, itu saya rasa nggak mengalami seberat seperti saya. Kalau saya kan memang independen Hmm. dalam arti bisa dapat uangnya setelah pertunjukan. Kalau nggak ada pertunjukan ya nggak ada pemasukan Hmm. kan. Itu sangat-sangat berat. Ya, Teman-teman ya, saya, ya. saya kontak dengan teman saya di Jepang, di Taiwan, di Hong Hmm. Kong, di Indonesia, di Hmm. banyak tempat, semuanya mengalami hal yang sama, sama berat. Hmm. Sampai sampai Ya, Pak ya, Ati ya, waktu ya. itu minta sumbangan dari teman-teman dari luar negeri, aduh mereka baik-baik nyumbang Hmm. loh Pak Ati. Karena Pak Ati nggak ada Hmm. pemasukan kan, ya Pak Ati nggak malu, Hmm. namanya kita minta tolong, nggak mencuri ya kan. Ya, Kalau kita ya. minta baik, minta, kalau Pak Ati sukanya gitu, minta terus terang daripada mencuri atau korupsi, bener nggak? Hmm. Ya, Hmm. betul. Iya, Pak Ati melakukan itu, Pak Ati kirim email, aku minta tolong terus terang. Hmm. Boleh nggak kalau misalnya sempet tolongin deh aku karena aku ada kesulitan keuangan. Dikirim loh. Teman Pak D baik-baik. Hmm. Dari Taiwan Ya, ngirim, ya, ya, ya. dari Amerika Hmm. ngirim, dari Jepang Wah. temanku kali ngirim. Hmm. Ngirim dana Mas. Hmm. Jadi aku terima kasih sekali buat IG ini. Hmm. Teman-teman yang sudah Hmm. memberi bantuan ke saya dari Amerika, dari Jepang, dari Ya. Taiwan, dari Belanda, dari mana-mana. Tadi semuanya pada bantuin saya. Hmm. Terima kasih. Yang dari dalam negeri Hmm. juga nggak kurang-kurang. Yang dari Jakarta ada, dari Oh. Surabaya ada, Hmm. bahkan temanku orang Hmm. Indonesia yang dari Jakarta sekarang lagi di Australia menyempatkan diri dia transfer untuk saya. Hmm. Jadi ya Hmm. luar biasa, itu pentingnya pertemanan dan persahabatan yang tulus kan begitu ya. Kita tidak saling Ya, 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 ya. menjahati, tapi kita saling membantu. Jadi Hmm. di dalam suasana pandemi ini kita Hmm. bisa melihat mana teman-teman yang memang tulus, Hmm. mana teman yang memang berteman pada waktu kita jaya. Itu bisa Hmm. ya. Itu ya. Tapi yang luar biasa dari Pak Ade juga adalah tentunya tetap bisa produktif di saat situasi seperti kemarin itu, ya kan? Dan terbukti ada satu karya yang kemarin viral. Ini covernya Lati ya. Itu kenapa kok sampai mau bikin kemarin cover yang Lati itu, Pak De? Itu ceritanya panjang nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa, cerita lagi aja. Ya, supaya nanti banyak yang tahu ya. Sebenarnya Hmm. itu kan saya udah diinterview banyak media, saya cerita bahwa awalnya itu anak Hmm. saya. Anak saya kan baru Oh. SMP kelas 3, baru lulus kan, masuk SMA. Hmm. Kemarin, minggu kemarin baru mendaftar ulang hari Senin Ya, kemarin ya, ya. ya. Terus Hmm. karena pandemi kan semuanya online pelajarannya. Sehari-hari Ya, cuma betul. di rumah, liburan bosen kan. Dia cuma mandengin Hmm. komputer sama handphone. Komputer handphone setiap hari. Dan dia tuh Hmm. hobinya melihat YouTuber-YouTuber itu loh. Dia sering sering Hmm. manasin papahnya. Pak, mau ini yuk, kita kan YouTuber nih, oh, papanya surang ngetop yuk. Ngatain papanya, oh surang ngetop yuk. Orang modern, pokoknya pokoknya kalau nggak papanya sesuka-suka, namanya anak milenial kan gitu ya. Nah, Hmm. terus dari Iya, apa? iya, Dari iya. dia sering lihat itu, kemudian suatu malam dia manggil saya, Pak, ini ada ada lagu Hmm. Lati menarik gitu. Lalu tak Hmm. iya iya nih Fadlan. Boleh boleh Fadlan, kapan mau live show? Live show dengan Kendari silahkan di invite boleh nanti ya. Hmm. Ini dari Kendari kepengen live show, mungkin kita bisa talking begini ya, Wow. sharing-sharing Iya, pengumuman, iya, iya. pengumuman Hmm. pengalaman kok pengumuman. Kepleset masih sore kok kepleset tuh hujan kagak. Iya, iya, iya. Berarti Ya gitu itu. ya, terinspirasi ataupun dapat inputan nih dari anak akhirnya gitu kan, yang Nah, akhirnya terus oh yo, bapakku mesti iso lah ya, dance kayak gini wae mah cetek ya kan, dirinya tuh mesti iso ya kan. ya, apalagi terus setelah itu paginya kan dari yayasan itu WA ke saya. Hmm. Dari yayasan itu Oke. kita memang Hmm. dengan pandemi
kemudian kita kan berusaha supaya tetap eksis ya, saya mulai menghidupkan, aktifkan YouTube saya, karena channel YouTube saya sebenarnya kan sudah lama, cuman tidak dimonetize. Kita mulai ya, lalu dari yayasan bilang, Mas coba kita yuk membuat latih challenge gitu kan. Nah terus karena yayasan punya tim IT-nya kan, ya kan IT-nya. Lalu saya mengamati lewat anak, nah saya yang pengalaman kan, ini loh Pak di share gitu, ini ada latih yang begini, challenge begini, latih challenge bla bla gitu. Nah dari itu kemudian saya tergelitiknya pada waktu ada netizen yang mengatakan latih challenge itu pemuja setan. Walah, aku dalam hati kesel ya kan, ada yang ngatain gitu kan. Iya. Lalu aku ingat pada waktu film kuntilanak itu apa jenenge, Lingsir Wengi itu kan. Lingsir Wengi. Iya, jadi mungkin kalau ini pada netizen yang sudah mendengarkan talk show saya beberapa kali ya pasti sama tema yang saya ceritakan, bahwa aku tuh kekesalannya adalah orang anggap bahwa lagu-lagu tembang Jawa itu untuk ngundang setan, itu kan bodoh banget itu. Iya. Masa iya, pembodohan paten toh. Nah jadi ya sebenarnya misi di balik saya ikut latih itu yang utama adalah saya ingin melakukan. Jadi begini, kalau saya mengisi ini, kemudian saya berpikir pasti yang generasi muda atau orang-orang pasti tanggapnya, ini ngapain sih? Yang ini kok masih ikut-ikutan anak muda, udah senior, udah masih ikut-ikutan challenge, ya jelas menang. Ya memang kalau menang nggak ada yang tepuk tangan, wajar kan. Tapi kalau kalah malu-maluin, bener nggak sih? Nah, saya jelasin. Kan bertanya gitu kan. Nah, kesempatan saya menjelaskan. Tujuan saya latih challenge itu bukan untuk menang dan kalah, tapi untuk memberi atau meluruskan anggapan yang keliru. Bahwa lagu Jawa itu untuk mengundang setan. Itu tujuan yang utama. Dan ternyata benar responnya masyarakat luar biasa. Banyak media yang mengundang saya, interview. Nah, di situ saya menyebar virus yang istilahnya meluruskan anggapan yang tidak lurus tadi kan, bengkok-bengkok kan itu anggapannya. Iya. Betul, ya, wow, seperti itu akhirnya. Tapi Pak De, ini di masa sekarang ini ya, era digital, era milenial, tentunya tantangan tersendiri buat seniman-seniman tradisional untuk bisa mempertahankan kebudayaan, untuk bisa mempertahankan kesenian asli Indonesia. Ya kan digempur nih sama kebudayaan-kebudayaan dari luar, ya kan. Nah, dari para senior-senior ini, seniman-seniman yang ada, khususnya seniman tari, mungkin dalam hal ini Pak D, apa yang dilakukan untuk bisa tetap mempertahankan, untuk bisa tetap eksis, untuk bisa mungkin mengedukasi juga bahwa anak muda tuh jangan sampai lupa loh, kita punya budaya yang luar biasa, kita punya kesenian yang luar biasa, jangan sampai kalah sama produk-produk dari luar. Gimana Pak D? Salah satunya adalah kita harus sering-sering memang memberikan apresiasi ke masyarakat luas lewat aktivitas seni pertunjukan, ya. Lalu kemudian talk show semacam ini sebenarnya menurut saya adalah talk show yang sangat bermanfaat, karena lewat talk show ini kemudian kan kita bisa bercerita banyak, ya kan. Jadi misalnya anak muda sekarang tidak senang terhadap seni tradisi itu, ya jangan disalahkan sepenuhnya anak milenial. Kita nggak siapa-siapa, tapi sistem atau situasinya, karena mereka tidak dikenalkan dari awal, dari mula, benar nggak? Ya. Saya membayangkan seandainya dari TK itu sampai SD, sampai setiap grade-grade itu kemudian ada pelajaran kesenian yang mana harus dipaksa, jangan disuruh milih, benar nggak? Karena kalau kita memberikan bekal seni, tujuannya kan bukan menjadikan mereka semuanya seniman, tidak untuk menjadikan mereka semuanya penyanyi atau penari atau pemain drama. Kalau semuanya seniman, nanti siapa yang mau nanggap? Gak ada yang bayar loh, nanti semuanya jadi seniman. Ya betul. Kalau semuanya jadi penari, lo yang nonton siapa? Maksudnya adalah supaya kalau nanti mereka dewasa menjadi sosok seorang yang sudah sukses di masyarakat, entah itu jadi pengacara, jadi hakim, jadi dokter, jadi apapun, mereka menjadi sosok yang punya olah rasa dan paham
terhadap budaya itu sebenarnya yang penting. Itu dia ya. Ya. Pentingnya Kalau seperti belajar itu ya, luar biasa. ada kepekaan karena itu olah rasa, benar nggak? Jadi punya Betul, rasa betul, malu. betul, betul. Mungkin kalau punya sentuhan budaya mereka tidak akan sama korupsi karena masih punya malu. Kalau yang korupsi itu kan nggak punya malu. Nah, iya betul, 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 betul ya. Iya, Tapi iya, ya iya, iya. namanya sifat manusia, Mas. Sifat manusia itu kembali ya manusia. Walaupun sudah mendapat edukasi budaya, bahkan sudah menjadi seniman pun, kalau karakternya atau attitude-nya tetap tidak baik, ya tidak baik, ya kan? Kalau Iya betul, 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 orang betul. Jawa, ada kata-kata bijak orang Jawa itu riti, tahu riti? Riti, Apa itu Pak De? R-I-T-I, tahu nggak? Apa itu Pak De? Ciri digowo mati. Jadi namanya ciri seorang itu sifat suranya dibawa mati. Iya, 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 ya. Itu dia. Wah, luar biasa. Sindiran apa? Sifat manusia yang tidak mau berubah. Ciri wanci dibawa mati itu ya akhirnya akan dibawa sampai mati nggak berubah. Sebenarnya kalau niat bisa sih. Watak yang tidak bisa dirubah. Itu dia. Berarti memang dari kecil nih kita usahakan ya, anak-anak kita, adik-adik kita itu tidak sampai melupakan kesenian lah gitu ya. Harus bisa belajar, mengenal budayanya sendiri, adat dan budaya di daerahnya masing-masing itu harus dipertahankan oleh anak muda sekarang. Kalau nggak sama kita, sama siapa lagi ya Pak De ya? Itu dia, Ya, daripada betul. nanti punah gitu kan kebudayaan kita. Wow, luar biasa. Sebenarnya begini, Pak De, kita kan kaya dengan bahasa daerah. Jadi kan sekarang topiknya kesemuan Jawa, terus Jawa gitu. Bukan itu, karena saya sendiri kan juga mendalami seni kan lintas batas, benar nggak? Ini setelah ini ya, betul. saya menyiapkan, dibantu sama teman-teman dari komunitas Dayak di Kalimantan, seniman di sana, saya akan membawakan koreografi yang bernuansa kental etnis Dayak. Tunggu tanggal mainnya. Wow. Saya lagi pesen ini nih beberapa kostum, beberapa properti dari Kalimantan yang dikirim dalam perjalanan. Nanti dalam lama nanti akan muncul. Dan karya itu memang saya buat karya yang merupakan ungkapan yang agak serius. Jadi tidak saya buat komedi, tapi serius. Nanti bisa dilihat. Ya. Oke. Berarti Pak De Didi ini kan menguasai banyak sekali ragam tarian. Istilahnya kalau musik itu kan ada genrenya, ada pop, ada rock, ada jazz gitu ya. Nah, kalau Pak De sendiri berarti selain tari tradisional Jawa, itu jenis tarian lain apa saja yang dikuasai Pak De? Kalau di Indonesia, saya kan mempelajari mulai dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu beda-beda loh. Ya. Jawa Tengah ada tari istana, Jogja Solo. Kemudian ada tari rakyat yang gaya Banyumas, ada yang dari Tegal, ada yang Wonosobo dan sebagainya dan sebagainya. Jawa Timur pun juga begitu. Ada juga belajar Kalimantan, Sulawesi, ada NTT, ada Sumatera kan gitu kan. Nah, kita tuh kaya banget kok. Nah, selain itu di luar saya sempat belajar juga tari Jepang, saya belajar pada tahun 2000. Lalu sempat juga belajar tari India juga. Yang klasik loh yang saya pelajari tari India, bukan yang kayak di film-film itu yang kuci-kuci bukan ya? Bukan ya? Yang lari-lari di pohon gitu ya? Iya, bukan yang gitu ya? Gitu. Bukan yang itu. Iya. Kita pelajari yang tapi yang tradisionalnya, yang etnisnya ya. Itu harus belajar mudras, susah loh, mudrasnya banyak. Misalnya ini. Ini. Ada ini. Ya. Ada ini. Ya, angel loh. Ada ini. Oh iya. Ya. Ada ini. Ya. Ini misalnya lotus, muka. Tuh. Nah, ini nah, jadi banyak maknanya. Itu
tari Ya, 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 India, ya, ya, sehingga ya, ya. mudra kita lebih bawah. Hmm, Karena kalau kita Jawa di Indonesia, terutama Jawa Bali, mudrasnya sedikit, hanya ada satu. Ini ngepel, ini nyempurit, 2, ini ngiting, 3, ini ngeruji, ya. Di Bali ada ini, ada nyerkoto di Jawa, Jawa Timur ada ini dan sebagainya. Ini Bali ada ini ya. Tapi kalau di India, wah, ada sekian puluh mudras, banyak sekali. Kombinasi atau satu tangan itu berbeda. Nah itu karena saya sudah sempat melakukan sedikit penelitian, belum banyak, tentang aslinya mudras itu. Itu ternyata dari Hindu, dari zaman Hindu. Jadi sumbernya India. Kalau kita lihat di candi-candi, kan pernah ke candi kan? Itu kan banyak sekali Iya, iya, pernah. patung-patung yang memakai mudras ini. Nah itu dari sana sebenarnya. Iya, simbol-simbolnya gitu ya. Dan Gitu-gitu itu ya. nggak Itulah. gampang. Ya. Oke. Lalu tarian Cina, saya mempelajari opera Peking juga. Nah, yang belajar opera Peking tahun lalu 2019 itu yang terus intensif belajar itu salah satunya 2019 sempat singgah di museumnya Melanfang di Beijing. Melanfang itu cross gender seperti saya. Jadi dia laki-laki yang memerankan wanita dan menjadi maestro di dalam Peking Opera atau Beijing Opera. Ada museumnya di sana. Dibuatkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah care sekali sehingga dibuatkan karena beliau ini sangat legendaris. Almarhum ini sangat legendaris. Di sana saya melihat bahwa di ruangannya itu banyak sekali foto-foto mudras ini. Mudras-mudras dalam opera Cina. Lalu saya sempat dialog dengan fotografer yang membuat pameran itu. Dan juga saya sempat bicara dengan teman-teman saya atau juga guru saya yang pernah mengajari saya opera Cina, itu mudrasnya Cina itu ternyata asalnya juga dari mudras-mudrasnya Buddha. Kalau kita lacak lagi, mudras-mudras atau bentuk-bentuk jari tangan Buddha itu, Buddha Siddhartha itu kan dari India, toh. Nah, jadi embrionya itu tuh. Jadi turun semakin ke sini semakin sedikit kan. Di Thailand kemudian bisa menjadi gerakan ini. Kemudian semakin turun lagi ke Indonesia ada ini dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Ya. Wah, banyak banget ini yang dikuasai oleh seorang Didi Ninitowo. Emang legend, emang maestro ini. Jadi tidak diragukan lagi kemampuannya. Tapi Pak De punya pengalaman yang paling berkesan nggak selama tampil, selama menari gitu kan pastinya sudah melanglang buana, nggak cuman show di Indonesia aja kan, pasti kan banyak ke luar negeri juga. Ada nggak yang sampai sekarang tuh masih keingetan gitu ini pengalaman nari di mana gitu? Banyak. Ini ada Mbak Wianti ini, Mbak Wiantari dari Osaka ini. Oh, gabung. Oh, dari Osaka. Wah, dia penari. Osaka. Suaminya Mas Sakuma. Sakuma Sang itu penari juga, orang Jepang tapi penari Jawa. Ini dia ikut gabung. Ini dibilang ini si Jawa si Wianti tari tanya, salam dari Osaka. Mas kok panggilnya Pak D katanya. Saya itu dipanggilnya ada yang manggil saya Mas, ada yang manggil Eyang, ada yang manggil Pak D, ada yang manggil Bude, ada yang manggil Bunda juga, komplit. Wah, komplit ya? Komplit ya. Berarti harusnya anak-anak milenial itu manggilnya bro, kan? Kalau bro, nanti kalau aku dipanggil bro aku nangis nanti. Oke, itu ya. Berarti dari sisi pengalaman pun perform di luar itu udah sering sekali dan banyak banget yang berkesan ya Pak De ya? Iya, salah satunya mungkin pengalaman-pengalaman lucu boleh ya. Nah, boleh. Gimana nih? Ini seru nih. Pada waktu pertama kali saya ke Eropa itu tahun 85. Itu kan yang namanya ibaratnya orang desa
ke negara lain belum pernah pengalaman sama sekali, baru sekali itu. Ya bayangin aja, kayak orang desa kota besar toh, toleh, bingung. Karena bahasa Inggris saya masih pas-pasan waktu itu kan, itu juga lucu. Karena satu saat, nah kalau orang asing itu kan tradisi membaca peta yang saya pelajari. Membaca peta sudah biasa, benar nggak? Sementara tahun itu, tahun 85 itu kan saya melihat bahwa orang-orang Indonesia belum terbiasa membaca peta. Enggak. Kalau asing kemana-mana kan berbekal peta, ketemu alamatnya. Karena semua orang juga nomornya juga teratur. Tapi kalau kita, saya itu masih waktu itu saya sempat tinggal di Jakarta, nomor rumah aja bisa loncat-loncat nggak karuan, benar nggak sih? Nomor 32, ya betul. 50, gimana mau nyari? Iya gitu ya. Ini dulu ya. Boleh. Gatel. Ya. Jadi satu, tidak terbiasa baca peta, sehingga waktu saya dari Belgia dikirim teman saya menuju ke ke London, ke Inggris waktu itu. Nah, dia itu nggak nganter, saya hanya dikasih peta, dikasih tulisan, jam sekian kamu naik kapal nomor ini, jam sekian kamu naik kereta api nomor sekian, peron sekian menuju ke arah sini. Nah, kemudian begitu sampai di namanya metro kan, stasiun itu kan banyak di sana, dari bawah tanah. Betul. Kali saya naik eskalator itu tahun 85, bayangin. Nah, eskalator tangga jalan itu kan di Indonesia kan waktu itu mungkin belum ada tuh, waktu itu eskalator itu belum ada kan. Di bawah tanah, di bawah tanah menuju ke atas gitu kan. Waduh, saya bawa tas besar, saya pegangan kayak orang bisa ke kota besar yang lucu itu. Mungkin kalau kita sekarang sering kadang-kadang lihat kalau di mall ya, orang dari desa mau naik eskalator itu kan maju mundur bisa jatuh kan. Iya betul. Saya berani ngetawain karena saya ingat zaman saya dulu kali ke Eropa tahun 85 naik eskalator juga bingung, takut jatuh kan. Begitu jegluk itu langsung pegangan relingnya itu kenceng. Aku lucu-lucu sekali. Itu ya, salah satu yang berkesan dan sampai sekarang belum pernah lupa gitu ya kejadian itu ya Pak Ade ya. Iya. Aku lihat ada orang desa di mall itu, saya ketawa sendiri, itu inget saya sendiri gitu loh. Saya nggak ngetawain mereka, kasihan dong mereka. Saya juga ngalamin. Itu salah satu. Iya. Waduh. Yang naik eskalator juga nggak bisa. Yang lucu lagi belajar disiplin. Pengalaman saya karena kita orang Indonesia tidak terbiasa disiplin, biasa terlambat, bener nggak? Ya betul. Saya harus jam 5 datang jam 6. Nah, saya harus naik kereta dari Ken menuju ke Leuven. Itu jam sekian, saya terlambat 1 menit. Ternyata saya salah naik kereta. Keretanya di peron yang sama, hanya terlambat 1 menit. Saya langsung naik begitu, nggak setelah di jalan, kondektur minta karcis, tiket kan, udah dikasih tahu. Beda. Bingung saya. Terus orangnya baik, saya dikasih catatan. Batinnya pasti orang ini pasti tahu ini orang Indonesia, dasar orang mudik, langsung dikasih kertas, dikasih catatan. Gitu ya. Aduh, luar biasa sekali. Ini pengalamannya pasti banyak banget kalau diceritain. Tapi Pak De, selama berkiprah di dunia seni tari gitu, dapat penghargaan yang paling berkesan sampai sekarang? Ada award atau ada apresiasi apa sih yang didapat selama berkarir ini? Macam-macam. Saya pernah dapat penghargaan dari gubernur,
DIY pernah. Kemudian dari banyak seminar-seminar ngasih penghargaan universitas dapat. Kemudian kalau di luar negeri dari banyak universitas yang pernah ngundang saya dapat. Lalu dari event-event seperti misalnya Malam Dana atau pertunjukan apa gitu, saya pernah dapat itu. Nah kalau yang saya masih ingat cukup bergengsi dari Indonesia itu, saya pernah mendapatkan Cake Andy Award tahun 2009. Nah itu, iya. itu baru sekali itu seumur-umur saya mendapatkan penghargaan plus dikasih uang. Waktu itu sejumlah 2009 saya dikasih bantuan dana 30 juta, kan banyak banget, Mas. Iya, betul. Baru kali itu saya mendapatkan di Indonesia mendapatkan penghargaan plus dikasih rupiah. Nah, saya ini masih menunggu juga penghargaan mungkin dari manapun yang mau ngasih dengan embel-embel rupiah yang sekian M atau berapa gitu, saya nggak nolak, bener loh. Saya juga mau, Pak De. Saya juga mau. Tapi ini Pak De, mungkin bisa sharing nih tipsnya buat adik-adik kita, buat anak-anak kita yang ingin menggeluti bidang kesenian, khususnya mungkin seni tari. Ada wejangan atau nasihat apa sih dari Pak De untuk anak-anak muda sekarang biar bisa tetap konsisten gitu di jalur berkeseniannya dan juga tentunya bisa berprestasi? Iya. Memang kita nggak bisa memaksa anak-anak milenial ya. Dia mau memilih tari tradisi, silakan. Mau milih yang modern, silakan. Cuman saya mau meluruskan aja masalah istilah. Kadang-kadang di masyarakat itu kalau melihat tari tradisional, dia pasti, oh nari ya. Nari pasti image-nya adalah tari tradisional. Tapi kalau dia bilang ngedance, aku mau ngedance. Nah itu yang modern-modern itu dia bilang ngedance. Nah sebenarnya dance sama tari kan sama toh, benar nggak sih? Loh ya podo ae. Tari itu ya dance, benar nggak sih? Kok mereka lebih bangga kalau dance daripada tari tradisional tuh yang keleneng-keleneng gini. Duh mampang tuh Pak belah. Aduh saya. Jadi itu hanya istilah. Jadi kalau misalnya kita bicara dalam bahasa Inggris, tari tradisional ya tradisional dance, tari modern ya modern dance, tari yang kontemporer ya kontemporer kan dan sebagainya gitu. Jadi pengertiannya sama. Jadi mudah-mudahan aja generasi milenial mulai memahami dan mulai jangan menganggap ngomongnya aja sinis, oh nari ya, itu ngomongnya udah sinis, nari ya, anggapannya itu kalau tradisional nari. Tapi kalau ngedance itu aduh gitu mana gitu. Ya podo wae. Iya. Podo wae. Podo wae. Iya betul. Oke, Pak De, ini mungkin bisa di-sharing lagi nih untuk project selanjutnya. Ada rencana show apa? Tadi kan sempat dibilang juga ya, akan ada sesuatu yang baru nih akan ditampilkan. Itu nanti kapan waktunya? Terus kalau yang mau nonton itu bisa kemana? Apakah akan disiarkan secara virtual di dunia maya atau bagaimana? Iya, jadi nanti yang kuliah-kuliah yang akan datang, saya akan banyak share tentang karya-karya saya lewat YouTube salah satunya. Lalu kita lagi juga buat pertunjukan yang online, kemudian pakai saweran begitu berbayar. Nah, itu yang masih kita cari. Ya, gitu. Iya. Itu ya. Baiklah, kalau untuk mengetahui sosial medianya itu bisa di-follow di Didi Nini Towo. Kalau untuk yang YouTube channelnya itu di mana Pak De? YouTube channelnya? Sama Didi Nini Towo. Sama. Nanti kalau klik di Nini Towo ya. Nanti jangan lupa subscribe. Sobrek. Jangan itu lupa dia. Subscribe gitu ya. Dan pastinya juga nantikan karya-karya terbaru dari Pak De Didi Nini Towo ya. Tapi Pak De ini saya ada satu pertanyaan nih,
seandainya Pak Ade ini nggak jadi seniman, nggak jadi penari, kira-kira akan bergelut sebagai apa? Profesi apa yang akan digeluti gitu Pak Ade? Mungkin penjahat kali ya. Jangan menjahat tuh. Mending penjahit. Gimana kalau penjahit? Bisa menjadi penjahat, menjadi penjahit, bisa menjadi pencopet juga bisa jadi penyebar kan. Ini kan penyebar, bisa menjadi penyebar semangat, bisa menjadi penyebar virus, kan? Iya. Ini begitulah. Oke deh. Aduh, luar biasa. Seru sekali obrolan sore hari ini. Pak D, Didi Ninitowo, terima kasih waktunya. Terima kasih sudah bersedia ngobrol bersama dengan MGT Radio Bandung sore hari ini. Pokoknya terus berkarya, terus bisa bersaing di tengah era modern ini dengan karya-karya yang bisa inovatif, karya-karya yang tentunya juga bisa digemari semua kalangan ya. Gak hanya sekedar yang anak-anak lama, anak-anak milenial juga bisa menikmati itu seperti cover dance-nya Lati kemarin ya Pak Ade ya. Aduh, sekali lagi matur suwun, sampai ketemu lagi. Semoga nanti kapan-kapan saya main ke Jogja, saya mampir ke kantor sanggarnya Pak Didi Ninitowo ya Pak ya. Sebelum lupa, ini sanggar sedang menyiapkan rumah koleksi Didi Ninitowo, House of Collection. Nah, House of Collection Didi Ninitowo harus ditonton karena di dalam House of Collection itu saya memajang semua koleksi-koleksi saya. Antara lain, saya bocor sedikit ya tentang topeng-topeng saya yang jumlahnya lebih dari 350. Itu nanti saya pajang. Wow. Ada juga sandal hotel. Saya koleksi sandal hotel loh, udah saya pajang. Ya. Itu nanti ada juga di situ ya. Ada hal-hal yang mungkin nggak kepikirkan nanti bisa terjadi di tempat saya. Oke, baiklah. Silakan datang. Itu nanti kita akan mampir ke sanggarnya nanti kalau udah jadi. Pokoknya informasi update-nya tuh ada di Instagram aja nanti ya, bakal diposting ya Pak De ya. Pantengin Instagram, pantengin nanti kan pasti banyak kegiatan yang selalu saya. Pasti ya. Baiklah, sekali lagi matur suwun sangat pada Didi Ninitowo, waktunya sehat selalu, terus berkarya untuk Indonesia. Ya, terima kasih. Selamat sore.